Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan coba sampaikan laporan terbaru kuartal 2. Jadi ada 3 perusahaan yang akan saya review untuk hari ini. IHSG hari ini tembus 7.600 walaupun tinggi, tapi sebenarnya secara pembukaan itu ada gap. Aduh, ini agak hujan ya teman-teman. Jadi rada berisik karena saya ada di belakang. Jadi di belakang ini ada apa namanya, atap bening itu loh. Nah itu jadi agak berisik. Nah, saham yang saya akan bahas hari ini itu ada 3 saham. Pertama adalah Pelita Logistik ya. Ini ada IMC Pelita Logistik. Itu kodenya PSSI. Jadi kalau lihat di public expose-nya ini karena apa namanya? Secara profil perusahaan logistik maritim ya, bergerak di bidang transportasi kargo curah serta fasilitas terapung, kren terapung, kapal tunda dan tongkang. Perseroan beroperasi di perairan domestik dan internasional dengan fokus pada efisiensi, keberlanjutan dan inovasi. Ini struktur kepemilikannya 43% ada PT Indo Prima Marin, kemudian visi dan misinya seperti ini. Cuma saya nggak terlalu suka ya sama visinya. Cuma selalu melampaui harapan. Jadi ini kurang spesifik sebenarnya secara visi. Tapi oke lah ya. Dari situ kemudian kita lanjut ke kinerja keuangan. Ini nggak usah dibahas karena ini sudah tahun sebelumnya. Jadi 2024, 2023 memang di 2024 turunnya lumayan drastis ya pendapatan, laba bersih juga seperti itu ya. Tapi yang saya suka salah satu yang dia reportkan adalah pembayaran dividen dari 2023, 2022, 2021 ini ada histori pembayaran dividen dan di 2024 itu termasuk yang bayar dividennya termasuk tinggi sekali karena di rasionya ini juga naik tinggi sekali ya. Biasanya 40, 35 ini dinaikin sama dia sampai 95% nih rasio dividen interim yang dia bagi di tahun 2024. Yaitu sekilas saja. Jadi kondisi apa namanya? Ini adalah perkapalan lah, perkapalan. Jadi dia punya armada kapal untuk logistik. Jadi dulu juga support untuk tol laut ya dari programnya Bapak Jokowi karena ini sempat ada berita juga salah satu kapal itu namanya itu nyerempet keluarga presiden ya. Itu adalah PSSI kalau nggak salah itu IMC Pelita Logistik PSSI. Jadi laporan keuangannya bagaimana? Kalau ngelihat kas setara kas ini sebenarnya naik, jadi ini bagus. Kita cepet aja. Kemudian jumlah aset juga aman ya 189 juta dolar ke 184. Jadi turun sedikit tapi mestinya aman. Liabilitas atau beban juga aman, malah turun 16 ke 14 juta dolar. Lalu ada pendapatan. Nah, ini dari pendapatan turunnya cukup jauh, teman-teman. Ini 33%, sehingga laba brutonya pun juga ikutan turun 78%. Ini jauh sekali turunnya untuk laba bruto. Nah, kalau laba bruto aja turun, bawah-bawahnya itu udah agak lumayan berat. Sehingga laba ruginya pun juga ikut turun, laba per saham itu pun juga ikutan turun. Nah, dari sini kalau dilihat lebih detail lagi, ada arus kas penerimaan dari pelanggan itu juga ikutan turun. Nah, dengan turunnya di kuartal 2 ini prospeknya gimana? Nanti kita bahas di akhir ya. Itu adalah saham pertama dari IMC Pelita Logistik. Karena ini ada 3 saham, jadi saya reviewnya cepet aja. Terus kedua ada Pelindo, ini adalah IPCM. Karena kemarin IPCC sudah saya bahas, IPCM hari ini rilis laporan keuangan, jadi sekalian aja saya bahas. Profilnya seperti apa sih IPCM? Nah, IPCM ini adalah jasa armada dengan merek dagang IPC Marin ya, merupakan anak perusahaan dari Pelindo sama dengan IPCC. Cuma kalau IPCC itu fokus di terminal ya, kargo terminal untuk mobil. Kalau IPCM ini adalah apa namanya? Jasanya adalah jasa pemanduan kapal dan pengangkutan ya. Di sini ada nih jasa kami. Nah, ini kalau kapal itu mau sandar, jadi itu harus minta bantuan nih sama IPCM ini. Jadi ini fungsinya ya. Jadi ketika kapal itu mau sandar, dia itu di arrive ya, vessel arrival ini. Nah, ini plotting dan towing. Jadi nanti ditarik.
ditarik kecil nih, kapal kecil yang depan nih. Nah, ini punyanya IPCM. Nah, dari kapal kemudian apa namanya, sandar. Setelah sandar, loading unloading, kemudian setelah itu ditarik lagi. Nah, ini ditarik lagi kapal kecil. Habis itu vessel departure. Ini berarti meninggalkan pelabuhan. Jadi jasa tarik menariknya ini adalah jasanya IPCM. Jadi semakin banyak kargo, semakin banyak logistik yang berpindah dari Indonesia keluar atau dari keluar ke Indonesia, IPCM ini pasti akan terlibat karena ini punyanya anak usahanya Pelindo, dan ini barrier to entry-nya lumayan besar. Makanya ini perusahaan yang wonderful sebenarnya, karena tidak ada perusahaan lain, swasta lain yang bisa main di sini karena apa namanya, pelabuhan itu kan dikuasainya oleh Pelindo ya. Jadi perusahaan itu termasuk perusahaan apa, kayak bandara lah gitu. Jadi nggak banyak swasta yang bisa masuk di sana. Ada undang-undangnya lah itu karena kemaslahatan umat ya. Nah, ini untuk IPCM semoga bisa jelas. Bedanya dengan IPCC, kalau IPCC itu adalah perusahaan yang bergeraknya itu di jasa terminal kendaraan. Nanti kalau sempat IPCC sekalian saya bahas di lain waktu ya. Kalau kuartal 3 lah kira-kira. Yang penting penjelasan sekilas ini sudah nyangkut, harusnya sudah nyangkut. Nah, gimana laporan keuangannya IPCM? Kalau dilihat sekilas kasnya aman ya, 457 ribuan rupiah. Berarti ini adalah 457 miliar. Jadi turun sedikit tapi sifatnya aman. Aset naik ya, 1,6 T menjadi 1,7. Kemudian liabilitas ini aman, turun sedikit malah bagus, makin turun makin bagus ya liabilitas. Jumlah ekuitas naik nih, ekuitas liabilitas ini oke. Pendapatan ini naik luar biasa, pendapatannya naik 19%, laba brutonya juga naik 16%. Ini bagus banget sih. Kenapa? Karena mungkin aktivitas di pelabuhan juga naik ikutan ya. IPCC naik, IPCM juga ikut naik. Jadi secara aktivitas naik, makin sibuk pelabuhan, makin cuan mereka. Dari situ laba per sahamnya juga ikutan naik. Sehingga ini termasuk perusahaan yang bagus secara prospek sampai kuartal 2 ini. Ini pun juga dilihat dari penerimaan kas dari pelanggan. Ini saya indikator saya juga, kalau kasnya masuknya juga bagus ya, berarti sebenarnya secara darah di perusahaan itu ada istilahnya darah. Kalau saya nyebutnya darah itu dari apa? Dari kas. Sebagus apapun laporan keuangan, kalau kasnya atau cash flow-nya itu nggak bagus, ujung-ujungnya nanti di titik tertentu mereka akan kehabisan darah. Jadi cash is a king itu sebenarnya menurut saya sih sangat powerful sekali ya bagi sebuah perusahaan. Saya beberapa menjalankan usaha memang begitu. Laporan bagus-bagus tapi kalau kasnya kosong ya, diutang sama orang, piutang numpuk yang nggak terbayar juga banyak. Kemudian tagihan vendor juga nggak bisa kita tunda. Yang kayak gitu-gitu itu terjadi, itu kasnya jadi mepet. Ujung-ujungnya kita harus berhutang ke bank untuk nutupin kas itu. Bayar gaji karyawan juga susah dan seterusnya. Sehingga kalau penerimaan kasnya bagus, artinya pelanggannya prudent, pelanggannya nggak ada yang ngemplang. Kemudian apa namanya, mereka punya piutang itu tidak banyak, yang di atas 30 hari kan. Normalnya 30 hari kan mereka bayar ya, customer itu. Nah, itu bagus. Ya, ini salah satu indikator yang saya lihat di dalam laporan keuangan. Kalau teman-teman udah biasa lihat channel ini, biasanya akan apa namanya, sudah hafal lah pola saya ngelihat laporan keuangan seperti apa. Nah, ini adalah IPCM. Nah, selain itu, detail-detailnya di bawah nanti nggak usah kita bahas karena ini 3 perusahaan sekalian aja bahas semuanya. Jadi kalau udah bagus begini saya sih nggak terlalu banyak bahas ya, karena informasi-informasi yang lain juga kita bisa apa namanya susulkan. Intinya kalau sudah saya masukkan ke dalam list itu dari sisi perusahaan itu sudah lumayan teriset lah di situ. Jadi kadang-kadang saya nggak akan bahas detail. Dan tiga perusahaan ini sebenarnya masuk ke dalam list saham saya.
Terus selanjutnya ada Temas. Ini Temas itu adalah perusahaan kapal juga. Jadi ini mengikuti program tol laut. Cuma kalau ngelihat ini ya dari Surabaya ke Indonesia Timur ya. Waren, Wasior, Nabire, ke macam-macam nih, Sorong, Namlea. Nah, ini memang harus ada barangnya yang dipindahkan trayek-trayek ini. Kalau ini nggak ada barang yang dipindahkan, nggak dipertukarkan dari Surabaya ke sini, sama saja ya. Jadi nggak terlalu bagus kondisi ketika itu tidak ada barang yang dipindahkan. Pembahasan kinerja nggak usah. Jadi intinya ini sama-sama perusahaan yang bergerak di logistik ya. Ini brandnya Temas. Nah, bagaimana laporan keuangannya? Oke, langsung aja kita cek ya. Aset untuk kas, setara kas ini turun lumayan nih, turunnya 600 miliar ke 400, jadi 200 miliar berarti sekitar 30% ya, sekitar 30% dia turun. Total aset ini naik karena ada aset tetap ini yang naiknya signifikan dari 2,5 ke 3,2 triliun. Kemudian ada liabilitas sih jangka pendek itu naik ya 100 miliaran, 120 miliaran. Kemudian liabilitas jangka panjangnya juga ikutan naik juga. Ini karena utang bank, jadi naik juga nih utang banknya 1,1 T. Ini agak mengkhawatirkan sih sebenarnya, tapi kita coba lihat ya dari kas nanti. Equity 4,9 T. Ya kalau lihat equity 4,9, dia punya utang 1,1. Itu sudah menurut saya sudah warning. Ya gimana ya, 30 lah, 25% ya. Sebenarnya nggak terlalu inilah ya gede, tapi kalau ada perusahaan yang utangnya lumayan itu saya itu agak sayang aja gitu. Terus gitu. Karena dia harus bayarin bunga dan seterusnya. Pendapatan ini so-so karena tepat, kemudian laba brutonya turun, terus laba tahun berjalannya juga ikutan turun dari situ ya. Lalu selanjutnya laba per saham itu bisa dikatakan sih tetap dari kuartal 2 ke kuartal 2. Penerimaan kas dari pelanggan ini naik. Nah tadi ya, kalau dilihat dari pendapatan yang di atas tadi turun, kemudian ini naik, artinya paling tidak kita itu bisa melihat dari sisi yang lain lah. Itu yang saya maksud kenapa penerimaan kas dari pelanggan itu penting. Bisa jadi itu jadi darahnya dia. Artinya kalau seburuk-buruknya laporan keuangan, kalau kas ini masih bagus secara putaran, artinya mereka pun masih punya asa untuk bisa improve performanya mereka. Ini adalah Temas. Nah, kalau kita lihat secara grafik, biar lengkap sekalian teman-teman. Temas ini masih sideways ya, sideways. Kemudian PSSI juga sideways ya, ke kanan aja delujur begitu ya, membosankan. Kemudian IPCM ya ini agak naik dikit ya. Jadi ini lagi agak lumayan ini naik dikit ya, kemarin sideways terus naik, habis itu bagi dividen turun, setelah turun naik. Ini kondisinya lumayan sih, dari sini ke sini udah berapa nih, 8% kan, dari sini ke sini juga 6%. Cuma ini dari sini ke bawah ya, ini adalah bottom ya, ini di 250 tuh. Saya bilang itu support ya, support kuat karena udah diuji beberapa kali. Ini 12%. Jadi sebenarnya kalau mau nyicil pengennya sih nunggu di bawah ya. Nah, performanya gimana Bang? Oke, ini langsung ke kesimpulan akhir nih. IPCM, PSSI dan Temas. PSSI itu nggak tahu kenapa masuknya di minyak gas batu bara, tapi sebenarnya PSSI ini adalah perusahaan transportasi, kemudian IPCM infrastruktur transportasi. Temas itu logistik dan pengantaran. Harga terakhir seperti ini 200-an, di atas di bawah 500 ya. Artinya ini kalau mau nyicil-nyicil murah-murah, modal kecil sebenarnya bisa. Lalu kita lanjut ke dia bagi dividen 2 kali untuk IPCM, PSSI 1 kali, Temas 2 kali dalam setahun. Nah ini performanya gimana? Nah kita update ya, 34, 19 dan 12 ini ada kuartal 2 disetahunkan. Jadi seolah-olah ini yang paling bagus ada di IPCM. IPCM keren ini. Potensinya dia bagi dividen itu 8,9%, PSSI 4,8 dan
Temas di 5,1% di harga sekarang. Memang kalau dilihat dari histori 2023-2024, IPCM itu termasuk yang bagus. PSSI juga cukup bagus, bahkan sangat bagus. Enggak tahu ini kenapa ini cuma 19, karena kalau dilihat di laporan EPS ya, kuartal 1 itu minusnya jauh sekali ya. Tahun 2024 14, ini 1,4 ini. Ya, bukan 14, bukan ini komanya ya, minus 1,4. Kemudian kuartal 2 ini drop sekali dari 12 ke 6. Jadi PSSI ini kalau ngelihat kondisinya itu dari sisi sales, dari sisi revenue itu turun ya. Turun, bahkan kuartal 2 turun lagi. Jadi mungkin kuartal 1 ini atas penurunannya dia belum bisa bergerak lincah, sehingga masih minus jauh. Nah, pas waktu kuartal 2 loh, walaupun salesnya turun, tapi EPS-nya sudah bisa membaik nih. Ada plus 6. Artinya di situ ada effortnya manajemen gitu ya. Jadi kalau pasrah saja kan ya udah, mestinya salesnya sama, apalagi salesnya lebih turun nih dari kuartal 1, ya mestinya EPS-nya atau istilahnya profitnya itu nggak akan banyak begini, nggak akan meningkat begini mestinya. Kalau meningkat ya harusnya ada effort dari manajemen. Jadi kalau kita pegang perusahaan yang manajemennya bagus, paling tidak kita itu nggak was-was gitu loh. Kalau terjadi sesuatu tuh mereka bisa melakukan comeback lah istilahnya. Nah, dari sini kalau dilihat ya IPCM. Jadi IPCM itu yang paling menarik untuk 2025. Jadi kita coba teruskan di IPCM ini, kita simulasikan dengan 8,9 tadi itu. Kita simulasikan ke dividen for living ya. 8,9. Nah, posisi 8,9 ini kalau ngikutin dividen for living untuk pensiun simulasinya dengan nabung 2 jutaan setiap ini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya ya. Ini nabungnya naik 20% setiap 5 tahun. Target kita punya dividen itu 18 juta per bulan ya di 25 tahun lagi setelah kita pensiun. Ini kalau ngelihat ini ke hit ya teman-teman ya. Ini 21. Jadi selama 25 tahun kita nabung itu menjadi 2,9 miliar. Dividen yang diterima 260 juta per bulan per tahun. Kemudian dividen yang diterima 21 juta per bulan. Nah, kalau yang biasa ngikutin channel ini saya udah nggak perlu jelasin. Ini udah hatam ya, mestinya teman-teman ini simulasi biasa. Saya kira cukup dari saya karena udah terlalu lama. Semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi review berikutnya karena ini kuartal 2 ini lagi banyak-banyaknya laporan keuangan yang dirilis. Jadi kita pun akan maraton untuk nge-review performa Q2 sekaligus update dari list yang ada dari sisi price maupun dari sisi laporan keuangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang mau support masuk ke join group ya. Bisa support ke channel ini. Semoga bermanfaat.